Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Lestari dari kelas R2 NIM 2122182. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah pengantar ilmu manajemen dan bisnis. Dosen pembimbing Dr. Muri Hermawan Saputra, SE MSc. Untuk materi yang pertama yaitu lingkungan bisnis dan analisis SWOT atau SWOT. Pengertian lingkungan bisnis itu sendiri yaitu keseluruhan unsur atau elemen yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi untuk menciptakan pendapatan atau keuntungan. Perusahaan harus selalu melakukan pengamatan dan analisis secara kontinu dan beradaptasi dengan lingkungan yang semakin kompleks dan terus berubah-ubah. Dengan mempelajari lingkungan, perusahaan dapat menyesuaikan strategi perusahaan untuk memenuhi tantangan dan peluang pasar yang baru. Lingkungan perusahaan yaitu terdiri dari dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal yaitu terbagi menjadi dua, ada lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro yaitu pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya, yaitu diantaranya ada internal perusahaan, pemasok, para perantara pasar, perantara keuangan, pelanggan, pesaing, dan masyarakat umum. Sedangkan lingkungan makro yaitu terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi keseluruhan lingkungan mikro. Kekuatan-kekuatan ini membentuk peluang dan menempatkan ancaman bagi perusahaan. Lingkungan internal terdiri ada 7, biasanya disingkat 6M dan 1I. Nah, di dalam 6M ini, M yang pertama ada manusia, yang kedua ada material atau barang, yang ketiga ada machine atau mesin, yang keempat ada money, uang atau modal, yang kelima ada metode, yang keenam ada market atau pasar, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu informasi atau information. Analisis SWOT atau SWOT adalah analisis kondisi internal atau kondisi eksternal yang mempengaruhi potensi bisnis dan daya saing suatu perusahaan atau suatu organisasi. Selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang dan merumuskan strategi dari program kerja perusahaan. Nah, untuk SWOT itu singkatan ya, jadi S-nya itu strength atau kekuatan, sedangkan W-nya itu weakness, dan O-nya itu opportunity, dan yang K-nya itu threats. Nah, pengertian strength sendiri yaitu situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan dari perusahaan atau program pada saat ini. Weakness adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari perusahaan atau program pada saat ini. Opportunity adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi pers di masa depan. Selanjutnya yang terakhir adalah threats atau ancaman, yaitu situasi atau kondisi yang merupakan ancaman bagi perusahaan yang datang dari luar perusahaan dan dapat mengancam eksistensi perusahaan di masa depan. Kunci eksistensi perusahaan atau dynamic capability yaitu ada 3, yang pertama ada adaptasi, yang kedua ada inovasi, dan yang ketiga ada kolaborasi. Maksud dari adaptasi yaitu kemampuan pelaku perusahaan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan bisnis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selanjutnya itu inovasi. Maksud dari inovasi yaitu pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan untuk menciptakan produk atau layanan baru yang bernilai bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Kolaborasi adalah suatu bentuk interaksi atau kerjasama antara berbagai pihak untuk mempercepat pencapaian tujuan, yaitu kesuksesan bersama. Materi yang kedua yaitu dasar-dasar strategi bisnis. Definisi bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi
yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang ataupun jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tujuan bisnis yaitu memperoleh keuntungan yang berkelanjutan. Strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Dengan adanya strategi bisnis, perusahaan mampu menentukan arah perusahaan dengan mengidentifikasinya dari segi pasar, pesaing, pelanggan, dan lain sebagainya. Komponen strategi bisnis terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama, tetapkan visi, misi, dan tujuan bisnis. Nah, di dalam visi adalah pernyataan tentang pandangan ke depan mengenai bisnis tersebut atau bisnis yang akan kita jalani. Apa yang menjadi tujuannya, serta apa yang ingin dicapai nantinya. Visi menggambarkan posisi yang diinginkan oleh perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan misi adalah pernyataan tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi dari yang atas tadi. Nah, bagaimana mencapai tujuan itu dan mengapa usaha itu harus ada? 3 strategi generik atau 3 strategi dasar. Yang pertama ada choice leadership atau kepemimpinan harga, yang kedua ada differentiation atau diferensiasi, dan yang ketiga ada fokus. Choice leadership atau kepemimpinan harga merupakan strategi orientasi internal di mana perusahaan berkonsentrasi pada efisiensi produk dan pengendalian biaya agar memperoleh biaya produksi yang paling rendah dibandingkan dengan pesaing. Strategi ini menekankan pada upaya memproduksi produk standar dengan biaya per unit yang paling rendah. Produk dengan strategi ini biasanya ditujukan bagi konsumen yang mudah terpengaruh oleh perbedaan harga atau price sensitive, atau menggunakan harga sebagai faktor penentu keputusan pembelian. Differentiation atau diferensiasi yaitu strategi perbedaan produk yang mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Berbagai penggunaan teknologi, kemudahan pemeliharaan, fitur tambahan, fleksibilitas, kenyamanan, keamanan, dan berbagai hal yang sulit ditiru oleh pesaing. Nah, itu merupakan contoh dari diferensiasi. Strategi jenis ini biasanya ditujukan kepada para konsumen yang potensinya itu relatif tidak mengutamakan harga dalam pengambilan keputusannya. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada fokus. Fokus adalah strategi yang digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Nah, dalam strategi jenis ini digunakan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil, dan dalam pengambilan keputusannya untuk membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Proses manajemen strategis ada 4. Yang pertama ada evaluasi lingkungan, yaitu ada internal dan eksternal. Yang kedua ada formulasi strategis. Yang ketiga ada implementasi strategis. Dan yang keempat ada evaluasi dan kontrol. Manajemen sebagai sebuah sistem itu ada 3. Yang pertama ada input, yang kedua ada proses, dan yang ketiga ada output. Nah, input sendiri yaitu sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Disebut juga dengan sumber daya, faktor produksi, atau faktor input. Nah, untuk proses adalah aktivitas apapun yang terlibat dalam mengubah input menjadi output. Nah, pengertian output yaitu sesuatu yang dihasilkan dari memproses input, bisa barang, bisa jasa. Materi yang ketiga yaitu Business Model Canvas atau BMC. BMC atau Business Model Canvas merupakan tools atau template dasar dari sebuah strategi manajemen yang digunakan dalam memulai rancangan awal sebuah bisnis ataupun pengembangan dari bisnis yang sudah ada.
9 komponen BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama, ada Customer Segments. Yang kedua, ada Value Proposition. Yang ketiga, ada Channels. Yang keempat, ada Revenue Streams. Yang kelima, ada Customer Relationship. Yang keenam, ada Key Activities. Yang ketujuh, ada Key Resources. Yang kedelapan, ada Key Partnerships. Yang kesembilan, ada Choice Structure. Yang pertama, Customer Segment, yaitu siapa yang akan menjadi konsumen di bisnis kita. Nah, karakteristik konsumen atau orang-orang kita itu bagaimana, dan target kita itu ke siapa saja, misal di usia menengah, balita, dewasa, atau tua gitu ya. Nah, terus apa yang akan menjadi di pikiran mereka tentang produk kita. Yang kedua yaitu Value Proposition, yaitu solusi yang kita tawarkan ke konsumen itu apa saja. Terus manfaat dari produk kita. Yang ketiga, nilai lebih dari produk kita. Yang keempat, apa yang menjadi menarik dari produk kita dan solusinya itu apa. Yang ketiga, ada channels. Nah, channels ini yaitu sarana untuk menyampaikan value proposition ke customer segment. Nah, di dalam ini bagaimana cara kita untuk menyampaikan value kepada konsumen. Nah, yang keempat yaitu revenue stream. Di dalam revenue stream yaitu bagaimana cara value yang ditawarkan tadi agar bisa menghasilkan uang. Yang kedua, revenue modal atau bentuk pendapatannya itu seperti apa aja gitu, apa saja. Yang ketiga, customer itu membayar uang itu untuk apa. Dan yang keempat, manfaat apa yang didapat dari customer dengan harga yang mereka tawarkan atau yang mereka bayarkan. Yang kelima yaitu customer relationship. Di dalam customer relationship ini itu cara-cara agar organisasi itu menjalin ikatan dengan pelanggannya. Nah, yang kedua yaitu cara melakukan interaksi agar loyalitas konsumen bisa terjaga. Yang keenam yaitu Key Activities. Di dalam Key Activities ini yaitu kegiatan utamanya dari sebuah bisnis guna mewujudkan value proposition. Nah, kegiatan-kegiatan kunci atau strategi kompetitif yang dilakukan agar bisa menghasilkan value proposition. Yang ketujuh yaitu Key Resources, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh organisasi guna mewujudkan value proposition. Nah, bentuknya itu berupa manusia, teknologi, peralatan, channel, atau brand. Apa saja yang menjadi sumber daya utama yang perlu dimiliki dalam bisnis Anda yaitu untuk menghasilkan value kompetitif. Yang kedelapan ada Key Partnership. Di dalam Key Partnership yaitu kita cari siapa saja yang akan menjadi partner kita di dalam untuk mendukung bisnis yang kita jalani. Yang kedua yaitu sumber daya yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan value proposition tetapi tidak dimiliki oleh organisasi tersebut. Nah, bentuknya itu bisa berupa outsourcing atau joint venture atau joint operation atau aliansi strategis. Yang 9 atau yang terakhir ada cost structure. Dalam cost structure ini apa saja yang menjadi faktor-faktor pembentuk biaya yang harus dikeluarkan. Terus komposisi biaya untuk menjalankan bisnis itu baiknya dibuat secara efisien mungkin. Nah, itu dia 3 materi yang sudah saya presentasikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.